Ya, saya meramalkan Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto, akan bersedia menjadi calon wakil presiden atau cawapres di Pilpres 2024. Ya, tentu saja perkiraan ini nggak mengada-ada, ada dasarnya. Ada dasarnya, ada alasannya, ada beberapa alasan kenapa Prabowo Subianto, saya duga tidak akan keberatan menjadi calon wakil presiden di Pilpres 2024 mendampingi Ganjar Pranowo. Ya memang ada sejumlah nama lain ya. Misalnya yang digadang-gadang itu yang bisa mendampingi Ganjar itu seperti Erick Thohir atau Sandiaga Uno misalnya. Dan sah-sah saja. Sah-sah saja orang berasumsi seperti itu. Tapi tentu tidak mudah memasangkan dua tokoh ini. Prabowo dan juga Ganjar Pranowo masing-masing adalah terikat pada kultur politik partai masing-masing. Tapi saya punya dasar dari argumen saya tadi bahwa mau dikulik seperti apapun, Prabowo akan jauh lebih pas, lebih mumpuni, lebih pasti kalau mencalonkan sebagai wakil presiden. Tonton sampai kelar ya. Kita buka tipis-tipis mindset kali ini bersama saya, Mas Zobray. Ya, saya Mas Zobray, selamat datang di Mindset Main TV, bukan main. Ya, dasar yang pertama, kenapa saya meyakini Prabowo jauh lebih mantap kalau jadi cawapres ketimbang capres, adalah hasil survei Litbang Kompas yang terbaru. Nih, lihat. Lihat saja. Hasil survei kredibel dari Litbang Kompas kemarin menyatakan kalau Ganjar memang sangat powerful, dikdaya, kuat, masih yang teratas, the best. Bertengger di posisi paling atas. Mengalahkan baik Prabowo, apalagi Anies, head to head. Kepala dua kepala. Head to head maksudnya satu lawan satu. Artinya, kalau dalam Pilpres hanya ada dua pasang misalnya, Ganjar melawan Prabowo atau Anies, tetap Ganjar yang menang. Dan angkanya cukup tinggi, di atas separuh. Pidihil, Ganjar belum dicapreskan PDI Perjuangan. Ganjar belum kampanye. Mesin partai belum dihidupkan. Tim kampanyenya belum senekat timnya Anies. Sampai Anies tuh ya. Belum sampai senekat timnya Anies. Pendek kata, Ganjar belum dipoles apa-apa. Suaranya sudah menyentuh angka 60% ketika diadu dengan Prabowo atau Anies. Dasar pertama saya adalah data survei Litbang Kompas. Meyakinkan. Bahwa Ganjar sendirian saja bisa mengalahkan dua kandidat lain. Apalagi kalau misalnya Prabowo ikut jadi wakilnya. Tawaran manis buat Prabowo adalah lebih baik nyapres, tapi kemungkinan kalah sangat besar. Atau jadi wapres, ikut Ganjar, tapi bisa jadi satu putaran menang. Pilih yang mana? Saya ulang ya. Pilih lebih baik pasti jadi wapres, atau tidak pasti jadi presiden. Siapapun akan mudah menjawab pertanyaan itu. Nyapres tapi nggak pasti, atau jadi wakil tapi pasti. Ya, Kadun pasti kesel. Apalagi Noel. Dasar berikutnya adalah Prabowo sudah 3 kali mengalami kekalahan capres maupun cawapres. Tentu kali ini Prabowo nggak mau main-main, apalagi sampai kalah lagi. 3 kali kalah, bro. 3 kali kalah adalah sebuah pengalaman maha pahit. 3 kali kalah, yaitu wapres pada 2009, capres pada 2014, capres lagi pada 2019, adalah sebuah tempaan politik yang luar biasa.
Tidak banyak politisi yang sekuat dan senekat Prabowo. 3 kali kalah dalam ajang Pilpres, bisa dibilang luar biasa. Jangan sampai 4 kali, bos. Masa pas foto yang sama dipakai pemilu selama 20 tahun berturut-turut? Dan dasar berikutnya adalah usia Pak Prabowo yang sudah masuk 74 tahun. Ini memang bukan usia yang muda lagi. Memang ada beberapa kepala negara di dunia yang usianya 80 tahunan, ya. Tapi untuk Indonesia, itu usia yang hanya cocok buat wakil presiden. Karena untuk meneruskan agenda Pak Jokowi, yaitu pada tahun 2045 nanti, yang tinggal 20 tahun lagi, Indonesia harus sejajar dengan negara maju. Maka diperlukan kegesitan seorang pemimpin nasional yang luar biasa, bos. Yang satset, yang cepet, gercep. Nggak hari ini iya, besok enggak begitu, nggak laku itu. Yang satset, yang ringan tangan, dalam artian rajin kerja, yang punya tenaga karena mobilitas pasti sangat tinggi, yang bisa mondar-mandir dari Jawa ke Kalimantan tanpa lelah, karena ibu kota kita nanti di sana kan. Yang bisa memberikan energi kepada rakyat, jadi rakyat ikutan satset juga. Bayangkan kalau pemimpinnya lemah, lesu, lunglai, slow, rakyat juga mager, kayak kameramen saya. Pak Prabowo mungkin masih bisalah satset ya, mungkin ya. Tapi ya kalau patokannya adalah satsetnya Pak Jokowi, ya nggak ngejar, bos. Tapi kalau posisi beliau adalah wapres, nah ini semua bisa dibuat smooth lah. Pembagian tugas pasti akan dilaksanakan. Pak Prabowo bisa lanjut menangani kerja-kerja yang tidak memerlukan mobilitas tinggi, misalnya membawahi pertahanan, keamanan seperti sekarang, atau agenda lain sesuai kebutuhan dan kemampuan Pak Prabowo. Saya yakin Ganjar Pranowo pasti sangat pas dalam membagi porsi kerja. Seperti yang dilakukan oleh Pak Jokowi terhadap Pak Ma'ruf Amin. Ya, ini adalah laksana pasangan Jokowi dengan Kiai Ma'ruf jilid 2. Yang muda gesit meneruskan apa yang sudah baik di masa saat ini, yang senior mendampingi memastikan tidak ada agenda konstitusi yang terlewat. Luar biasa. Saya siap sih jadi penasehat kampanyenya. Prabowo akan lebih maksimal sebagai wapres. Karena tuntutan sebagai wapres memang tidak setinggi capres. Dengan melihat profil pemilih pemilu di Indonesia pada tahun 2024 nanti, tahun depan itu, diperkirakan sekitar 100 juta lebih pemilih adalah anak muda. Ini besar sekali, bos. Dan memang kemudian jarak usia pemilih dengan capres, atau istilahnya apa ya, gap usia mayoritas pemilih dengan capresnya diyakini tidak bisa terlalu jauh. Nih ya, kalau pemilih sekarang rata-rata usianya 30 tahun, Pak Prabowo itu 74 tahun, berarti ada 45 tahun jarak antara yang milih dengan yang dipilih. Terlalu jauh. Gapnya terlalu jauh. Sehingga publik meyakini ini bukan situasi yang ideal buat Pak Prabowo. Ini bukan situasi yang ideal. Tapi ketika itu adalah jabatan wakil presiden, tidak ada persoalan yang signifikan soal jarak usia pemilih. Bayangkan, misalnya ketika diskusi soal kebutuhan anak muda sekarang, seorang presiden pasti harus paham, harus tahu, harus ngerti. Sementara kultur anak muda saat ini, itu sudah berjarak dengan Prabowo. Dan lain halnya dengan Ganjar Pranowo yang masih bisa mengikuti. Karena selain memang Ganjar sangat update terhadap perkembangan dunia teknologi, juga sangat menjaga irama di sosial media. Sehingga kultur anak muda dengan Ganjar Pranowo itu ada irisannya. Kalau bahasa kita, relate lah. Anak muda dengan Ganjar itu masih relate sampai sekarang. Irisannya dengan keseharian Ganjar Pranowo itu masih ada. Nah, dasar berikutnya kenapa Prabowo jauh lebih mungkin menang kalau menjadi cawapres adalah hubungan Prabowo dengan Pak Jokowi sangat baik. Sebagai menteri Pak Jokowi, diakui Prabowo cukup meyakinkan. Kinerjanya kerap dipuji Presiden Jokowi. Dan tentu Pak Jokowi memiliki harapan orang-orang yang bisa bekerja di bidangnya seperti Prabowo ini untuk lanjut ikut mengawal keberlangsungan kerja baik Pak Jokowi pada etape 2024 sampai 2029 nanti.
Presiden Jokowi pasti sangat tahu kemampuan para anak buahnya. Dan juga saya meyakini ada porsi buat Pak Prabowo ke depan. Meski tidak jadi presiden, tapi menjadi wapres setelah sebelumnya menteri adalah juga peningkatan yang sangat baik. Pak Prabowo sekarang menteri pertahanan, lalu jadi wapres. Itu udah peningkatan yang luar biasa. Sebuah kehormatan yang menurut saya cukup fair, cukup adil. Saya yakin 2024 adalah karir terakhir Prabowo dalam kancah Pilpres di Indonesia. Tidak mungkin Prabowo ingin menutup karir politiknya dalam irama kekalahan yang memalukan. Tidak mungkin Prabowo menutup karir politiknya di Pilpres dalam bentuk drama kekalahan. Tidak mungkin. Apalagi kekalahan keempat. Sebuah cerita yang kurang greget diceritakan kepada anak cucu kelak. Memalukan. Lain cerita kalau misalnya Prabowo dengan luas hati lebih memilih mendampingi seorang Ganjar Pranowo untuk bergotong royong mengalahkan lawannya pada 2024 nanti. Satu putaran tanpa tawar-menawar. Satu putaran tanpa banyak drama. Satu putaran untuk menghemat uang negara. Indonesia akan memiliki pasangan terbaik untuk meneruskan kerja keras Pak Jokowi 5 tahun ke depan. Ya, Ganjar Pranowo sendiri sejak lama memang digadang-gadang menjadi capres karena modal elektabilitasnya yang besar. Menurut survei banyak lembaga, tingkat elektoral Gubernur Jawa Tengah itu kerap menempati urutan puncak, bahkan mengungguli Prabowo apalagi Anies. Saya meyakini seandainya Ganjar jadi capres dan Prabowo cawapresnya, keduanya mampu mengalahkan Anies Baswedan. Kalau sampai mantan gubernur yang nggak bisa ngapa-ngapain itu benar-benar maju di panggung pemilihan. Ganjar punya peran besar untuk memikat suara pemilih secara luas, sedangkan Prabowo mempertahankan suara pemilih loyalnya agar nggak beralih ke Anies. Masuk akal kan? Dan dasar terakhir kenapa Prabowo lebih baik jadi cawapres adalah kenyataan saat ini. Ketika Gerindra menggandeng PKB, suara Muhaimin Iskandar yang ngotot mau jadi cawapresnya Prabowo itu nggak ada dalam radar survei nasional. Kalau toh ada, suaranya kecil banget. Segini nih. Ini yang saya maksud. Daripada nyapres tapi menang belum tentu, mendingan jadi wapres tapi sangat besar kemungkinan menang. Tetap waras ya. Saya Mas Jopre, itu tadi adalah mindset saya untuk Main TV, bukan main.